Shalom saudaraku. Bagaimana keadaan ibu bapak saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Terlebih saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, kami telah melihat Tuhan. Itulah ungkapan para murid saat itu kepada Thomas. Dan saat ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Ya, ungkapan jamak bahwa kami sudah melihat Tuhan. Bukan aku, bukan saya. Akan tetapi murid yang ada saat itu bersama-sama dapat menyaksikan Tuhan. Ini dia ibu bapak saudara yang Yesus Kristus. Ungkapan yang sangat menarik, bahwa kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus tidak dirasakan oleh personal, akan tetapi kelompok orang merasakannya. Mengapa demikian? Jikalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 20, di bagian ataupun ayat 19 ini diungkapkan terlebih dahulu bagaimana Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya bagi para murid, sehingga dengan lugas murid saat itu bisa mengatakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Akan tetapi ibu bapak saudara Yesus Kristus, dari peristiwa Paskah minggu kedua ini, hal yang menarik dapat kita lihat. Pertama, saat para murid mengatakan kami telah melihat Tuhan, akan tetapi ternyata Thomas tidak percaya. Justru kita dapat belajar dari komunitas para murid. Komunitas yang seperti apa? Yang mau menerima. Meskipun Thomas tidak percaya. Meskipun saat itu konteksnya Thomas masih meragukan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya, akan tapi hal yang menarik di sini, komunitas ini tidak pecah. Mereka tetap menerima Thomas sebagai bagian dari komunitas yang ada, meskipun Thomas saat itu masih belum percaya. Dan tidak hanya itu, Thomas pun tidak berusaha untuk menghasut teman-teman yang lainnya agar percaya kepadanya. Perbedaan dalam satu komunitas dimunculkan di dalamnya, akan tapi tidak menjadi satu perpecahan. Ini dia ibu bapak saudara Yesus Kristus. Saat kita mencoba melihat satu peristiwa saat ini, pandemik COVID-19, mungkin banyak perbedaan ini itu, banyak perbedaan kaitan dengan penilaian, akan tetapi jangan sampai hal ini justru memecah belah keberadaan kita. Dalam rangka apa? Memerangi COVID-19 ini. Perbedaan yang ada monggo silakan, akan tetapi apa? Semuanya dalam satu tujuan yang sama. Untuk apa? Memerangi, membasmi COVID-19. Jangan sampai pada akhirnya ada kekacauan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling mengklaim ini itu dan segala macamnya. Oh tidak. Kita belajar dari komunitas murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka yang mau saling menerima di tengah perbedaan yang ada. Agar apa? Agar komunitas ini terus dapat terbangun. Ini yang pertama yang dapat kita lihat. Dan yang kedua yang dapat kita lihat dari bacaan kita saat ini, yang menarik adalah Minggu Paskah kedua ini, justru Tuhan Yesus memberikan satu tugas perutusan. Bayangkan, kalau kita melihat di ayat yang ke-21 pasal 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di tengah hati yang sedang bercamuk para murid, akan tetapi damai sejahtera Tuhan diberikan. Dan tidak hanya itu, damai sejahtera itu dibarengi dengan satu tugas, yaitu perutusan Tuhan bagi para murid, mengutus para murid. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus Tuhan berikan. Ini dia yang kedua, ibu bapak saudara Yesus Kristus. Sehingga ada ungkapan kami melihat Tuhan. Karena apa? Perutusan itu langsung Tuhan Yesus tugaskan kepada para murid yang ada. Ini yang kedua. Lalu bagaimana dengan kita kaitan dengan perutusan itu? Ya ini dia. Saat kita sedang menghadapi pandemik ini, Tuhan pun sedang mengutus kita.
Meskipun hati kita sedang tidak dalam damai sejahtera. Karena apa? Khawatir, takut, ini itu dan segala macam. Akan tetapi aku mengutus engkau. Sehingga apa? Ada kekuatan di dalamnya. Mengutus yang seperti apa? Melalui pandemi ini kita semua merasakan, akan tetapi disinilah bagaimana kita dapat mewartakan damai sejahtera itu tidak hanya untuk diri kita, akan tetapi kita diajak untuk dapat berbagi kepada orang lain. Meskipun kita pun mungkin sedang tidak damai sejahtera, karena mengalami banyak kelemahan, karena juga mengalami banyak kekurangan, tidak bekerja, ini, itu, dan segala macamnya. Akan tetapi Tuhan justru mengutus kita di tengah hati kita yang sedang dalam camuk luar biasa. Akan tetapi damai sejahtera Tuhan selalu dapat dirasakan. Itu yang kedua. Dan inilah yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita. Aku bersaksi, aku percaya maka aku bersaksi. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-14 mengungkapkan itu semua. Bagaimana Simon Petrus dengan lantangnya mengungkapkan mengenai karya Tuhan. Apa itu? Akan tapi ada satu hal yang berubah. Dia tidak dengan emosional, akan tapi dengan hikmat Tuhan mencoba untuk menjelaskan siapa Kristus yang sudah mati itu dan sudah bangkit bagi dirinya dan bagi komunitasnya. Diubahkan. Dan tidak hanya itu, kesaksian itu juga dimunculkan oleh Thomas. Bacaan kita kembali Yohanes tadi. Kalau kita kembali melanjutkan Yohanes 20. Setelah Tuhan Yesus menghampiri Thomas, ini yang ketiga yang menarik, Yesus sendiri yang hadir untuk datang menuju untuk menemui Thomas agar dia percaya, sehingga ada perubahan hidup. Thomas mengungkapkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah satu aklamasi perubahan sikap yang luar biasa terjadi dua murid Tuhan Yesus yang berbeda. Simon Petrus tidak dengan emosionalnya, akan tetapi dengan hikmat Tuhan menjelaskan. Dan tidak hanya itu, Thomas di bagian yang ketiga ini, Tuhan Yesus menghampiri dirinya, sehingga ada aklamasi, ada ungkapan dalam diri Thomas, "Ya Tuhanku dan Allah." Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sama seperti Petrus dan Thomas yang mengalami perubahan iman terkait dengan kebangkitan Yesus. Inilah juga dalam kehidupan kita di bagian yang ketiga ini, bahwa karya kebangkitan Yesus itu dapat mengubah iman percaya kita. Orang saat ini sedang bertanya-tanya, di mana kuasa Tuhan, di mana kuasa kebangkitan Tuhan terkait dengan apa? Terkait dengan pandemik yang ada. Akan tetapi justru di dalam bacaan-bacaan kita di hari Minggu yang indah ini kembali menguatkan bahwa karya kebangkitan itu dapat mengubah segala sesuatu hal yang tidak dipercayai, segala sesuatu yang dilakukan secara emosional itu diubahkan sehingga ada aklamasi, "Ya Tuhanku dan Allah." Sehingga ada perubahan sikap. Dengan hikmat Petrus berubah. Inilah juga kita saat kita mau melihat pandemik yang ada, kita melihat tetap karya Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, beberapa hari ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, pasien yang sembuh sudah jauh lebih banyak. Ini ungkapan syukur bahwa apa? Ada kuasa Tuhan yang juga selalu menopang kehidupan umat. Melalui siapa? Melalui keberadaan dokter, perawat, di medis, untuk segala sesuatunya, untuk mengubah. Oleh sebab itu, Paskah minggu kedua ini kita kembali diingatkan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita dapat mengawali tugas perutusan itu dengan satu perubahan sikap hidup yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat melihat semua peristiwa yang kita alami ada campur tangan Tuhan di dalamnya, karena Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya.
dan menghidupi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.